Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 724 ayat 1. Tuhan bahan menguluku perbadiai madiho pakema nanti kiko memuji pasangapo memuji pasangapo. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 14 yang berkata demikian. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, oleh kasih maka semuanya menjadi bermanfaat. Sebaliknya, perbuatan yang baik akan menjadi sia-sia jika tidak didasari oleh kasih. Sebab yang paling utama itu adalah kasih. Mengapa disebut kasih yang paling utama? Jawabannya adalah karena kasih itulah dasar dari segala perbuatan yang baik. Jika kasih itu sudah benar-benar ada di dalam diri manusia, maka manusia itu sudah pasti berbuat dan melakukan yang baik kepada sesamanya. Dan perbuatan baik yang seperti itulah yang bermanfaat bagi yang mengasihi dan yang dikasihi, bagi yang memberi dan yang menerima. Sebaliknya, tidak selamanya perbuatan yang baik itu dibarengi dengan kasih. Dan perbuatan yang baik seperti itu adalah sia-sia. Sebab mungkin saja perbuatan baik itu dilakukan karena ingin dipuji orang, atau karena ingin disebut sebagai orang yang baik, atau karena terpaksa. Jatuhnya semua yang diperbuatnya itu menjadi kemunafikan dan kesia-siaan. Itu sebabnya Paulus berkata, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 3. Begitu juga firman Tuhan mengatakan tentang bangsa Israel. Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak menginginkan persembahan umat Israel. Dia tidak suka dengan persembahan mereka. Alasannya adalah karena memang benar mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, tetapi hati mereka menjauh dari Tuhan.
mereka tidak mengasihi Allah. Jadi dari itu semua kita simpulkan bahwa tidak selamanya perbuatan baik itu disertai dengan kasih. Dan perbuatan yang seperti itu tidak berkenan di hati Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sesungguhnya di dalam hukum yang utama dan yang terutama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah hukum kasih. Kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama. Demikian juga nasihat dan himbauan Rasul Paulus kepada umat jemaat Korintus dalam nats renungan hari ini menekankan supaya mereka melakukan sesuatu yang baik itu dengan didasari oleh kasih. Dalam hal ini Paulus menghimbau dan menasihatkan umat jemaat Korintus untuk melakukan yang baik kepada Timotius, seorang pelayan firman Tuhan yang sedang berada di tengah-tengah mereka. Nasihat ini menjadi renungan dan menjadi dasar perbuatan baik untuk kita pada masa kini, supaya kita semua sebagai orang percaya melakukan segala perbuatan yang baik itu dengan didasari oleh kasih kita. Janganlah kiranya kita berbuat sesuatu yang baik itu menjadi sebagai kemunafikan. Janganlah kita berbuat sesuatu yang benar karena hanya ingin dipuji atau karena terpaksa. Jangan pula kita berbuat yang baik karena berharap akan balasannya. Dan jangan kita berbuat baik memilih-milih orang, karena kasih itu adalah perbuatan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Tetapi hendaknya kita semua melakukan yang baik dengan dasar kasih kita dengan tulus hati, supaya semua yang kita lakukan itu menjadi berguna bagi kita dan bagi sesama, dan supaya perbuatan baik kita itu berkenan di hati Tuhan, yang tentunya Tuhan juga akan memberi kasih-Nya kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami mengucapkan terima kasih atas kasih-Mu ya Bapa, yang selalu melindungi dan memberkati hidup kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa buat sapaan firman-Mu untuk kami hari ini. Engkau yang adalah kasih, yang berbuat yang baik untuk kami didasari dengan kasih-Mu, telah mengingatkan kami supaya kami juga melakukan segala yang baik dengan didasari kasih. Ya Tuhan, biarlah kiranya kami menjadi umat-umat yang selalu berbuat sesuatu dengan didasari kasih, berbuat yang baik sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, supaya semuanya itu berguna, bermanfaat bagi kami yang mengasihi dan bagi orang yang kami kasihi, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi sukacita dan berkat bagi kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami umat jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, dalam pemulihan di rumah. Terlebih Tuhan, saudara-saudara kami yang sudah lama menderita sakit, kami mohon uluran tangan Bapa atas mereka untuk menyembuhkan mereka. Sembuhkanlah mereka ya Bapa, berkatilah semua perawatan dan pengobatan yang mereka terima, supaya mereka memperoleh kesembuhan. Demikian juga Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun juga pernikahan. Kami mohon berkat-Mu atas mereka ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita. Lindungilah mereka Tuhan di dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Engkau tambahkan kepada mereka. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepada-Mu saja.
Biarlah Engkau yang menggembalakan kami, Engkau yang menjagai kami ya Bapa. Berkati segala aktivitas kami dan pekerjaan kami yang kami lakukan satu hari ini. Berkati anak-anak kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Terpujilah Engkau ya Bapa dari segala kehidupan kami, dan kuduskan kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putramu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.